Jadi orang tua baru itu seperti dilempar ke dunia asing. Sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban, tapi juga tantangan yang tak terduga. Kita tiba-tiba dituntut untuk memahami bahasa bayi, memenuhi kebutuhan mereka, dan membimbing mereka dalam setiap langkah perkembangan. Tiba-tiba ada makhluk kecil yang komunikasinya cuma lewat tangisan. Tangisan ini bisa berarti lapar, tidak nyaman, atau sekadar butuh pelukan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah perkembangan motorik kasar. Ini adalah fondasi bagi banyak kemampuan lainnya. Kemampuan bayi menggerakkan otot besar seperti tangan, kaki, dan leher. Ini termasuk berguling, duduk, merangkak, dan akhirnya berjalan. Kenapa penting? Karena ini fondasi utama kemandirian anak, memungkinkan mereka untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka dan berinteraksi dengan lingkungan. Seperti membangun rumah, fondasi harus kuat dulu. Motorik kasar yang baik akan mendukung perkembangan motorik halus, kemampuan kognitif, dan bahkan kemampuan sosial emosional. Setiap gerakan baru, dari angkat kepala sampai berjalan, adalah pencapaian besar bagi si kecil. Adalah bukti otaknya berkembang dan tubuhnya belajar koordinasi. Setiap gerakan adalah hasil dari kerja keras otak dan otot yang bekerja sama. Ini bukan soal balapan dengan anak tetangga, setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Tapi memastikan si kecil punya bekal untuk petualangan hidupnya. Kita ingin memastikan mereka memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk menikmati dunia dan mencapai potensi mereka. Memahami tahapan ini bikin kita lebih tenang, karena kita tahu apa yang diharapkan dan bagaimana cara mendukung si kecil, dan tahu kapan harus waspada. Jika ada keterlambatan yang signifikan, kita bisa berkonsultasi dengan dokter atau terapis untuk mendapatkan bantuan. Setiap anak punya timeline sendiri, jadi jangan terpaku pada patokan yang kaku. Tapi ada rentang waktu normal yang bisa jadi patokan. Ini membantu kita untuk memantau perkembangan si kecil dan memastikan mereka berada di jalur yang benar. Pengetahuan ini bikin kita lebih percaya diri dalam mengasuh si kecil. Dan fokus pada kebutuhan anak, bukan omongan orang. Kita tahu apa yang terbaik untuk anak kita, dan kita tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari luar. Setiap milestone adalah momen bonding yang gak ternilai. Merayakan setiap pencapaian kecil akan mempererat hubungan kita dengan si kecil. Yuk, kita bahas petualangan bayi menaklukkan dunia, bulan demi bulan. Mari kita selami setiap tahapan perkembangan, dan temukan cara terbaik untuk mendukung si kecil dalam perjalanannya. Di bulan pertama kehidupan seorang bayi yang baru lahir, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bayi cuma makan, tidur, dan buang air. Ya, siklusnya memang sesederhana itu. Gerakannya masih refleks, kayak kentang rebus yang baru diangkat dari panci. Lehernya masih lemas, belum bisa menopang kepalanya sendiri. Makanya, kita harus hati-hati saat menggendong, memastikan kepalanya selalu tersangga dengan baik. Meski tampak pasif dan hanya berbaring, otot-ototnya mulai kenalan sama gravitasi, beradaptasi dengan dunia di luar rahim. Stimulasi dini cukup dengan sentuhan lembut, pijatan ringan yang menenangkan, mengubah posisi secara berkala, dan mengajak ngobrol saat dia terjaga, meski dia belum mengerti apa yang kita katakan. Tummy time, atau tengkurap, penting banget buat menguatkan otot leher dan punggungnya. Walau kadang bikin bayi protes dan menangis karena tidak nyaman. Mulai dari 30 detik sampai 1 menit saja sudah cukup untuk permulaan. Lakukan beberapa kali sehari secara rutin. Bisa juga dilakukan di dada kita, skin to skin, atau di karpet empuk yang aman dan nyaman. Kuncinya adalah konsistensi, bukan durasi yang lama. Jangan dipaksa jika bayi benar-benar tidak suka. Nikmati momen ini, karena waktu berlalu begitu cepat. Ingat, setiap bayi unik, jadi jangan bandingkan dengan bayi lain. Pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Pastikan dia kenyang, nyaman, dan merasa dicintai sepenuh hati. Gerakan refleks yang tampak lucu itu akan perlahan hilang seiring otaknya matang dan berkembang. Fase kentang rebus ini sebentar lagi berlalu, percayalah. Siap-siap, karena bayi akan makin aktif dan mulai menjelajahi dunia. Nikmati setiap detiknya, karena masa-masa ini tidak akan terulang lagi. Di bulan kedua dan ketiga, perkembangan bayi semakin pesat. Mereka mulai menunjukkan kemampuan baru yang mengagumkan. Bayi mulai aktif, gerakan-gerakannya semakin lean dan terkoordinasi. Dari kentang rebus jadi puding goyang. Perubahan ini sungguh luar biasa, bukan? Milestone utamanya adalah bisa angkat kepala saat tummy time. Sebuah pencapaian yang membanggakan. Walau cuma sebentar, awalnya mungkin hanya beberapa detik, tapi itu adalah langkah besar.
Ini tanda otot leher dan punggung mulai kuat, fondasi penting untuk perkembangan selanjutnya. Persiapan buat guling-guling dan duduk. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menjelajahi dunia dengan cara yang baru. Gerakannya makin mulus, tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Tangan mulai terbuka dan dia suka meninju udara, seolah sedang berlatih tinju sejak dini, atau menendang kaki. Gerakan ini membantu memperkuat otot-otot kaki mereka. Koordinasi mata dan tangan mulai terbentuk. Mereka mulai menyadari keberadaan tangan mereka sendiri, walau masih sering meleset. Tapi jangan khawatir, latihan akan membuat mereka semakin mahir. Lanjutkan tummy time, karena ini sangat penting untuk perkembangan motorik mereka. Ajak ngobrol atau nyanyi di depannya. Interaksi ini akan merangsang perkembangan kognitif dan emosional mereka. Cermin anti pecah bisa menjadi alat yang hebat untuk tummy time. Bisa jadi motivasi seru. Bayi akan tertarik dengan bayangan mereka sendiri, dan berusaha untuk berinteraksi. Gantung mainan di atasnya saat telentang, agar mereka memiliki sesuatu untuk dilihat dan diraih. Biar dia belajar meraih dan meninju. Ini adalah latihan yang bagus untuk koordinasi tangan dan mata mereka. Perpanjang tummy time bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan bayi. Awasi selalu, dan pastikan area aman. Keamanan adalah prioritas utama. Kalau bayi frustrasi, beri jeda. Jangan memaksanya. Harusnya tetap menyenangkan. Tummy time seharusnya menjadi pengalaman positif bagi bayi. Jika di usia 3 bulan belum bisa angkat kepala sama sekali, ada baiknya konsultasikan ke dokter. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda memiliki kekhawatiran. Tapi ingat, tiap bayi punya ritme sendiri. Jadi, nikmati setiap momen dan jangan terlalu terpaku pada milestone. Usia 4-5 bulan. Bayi mulai menguasai seni berguling, biasanya dari tengkurap ke telentang dulu. Ini milestone besar, bayi mulai bisa pindah tempat sendiri. Kontrol kepala makin stabil, dan saat tengkurap, dia bisa dorong dada dari lantai. Gerakan berenang di udara jadi latihan otot lengan, bahu, dan punggung. Untuk stimulasi, goyangkan mainan di sampingnya agar dia tertarik berguling. Bisa bantu dengan menekuk lutut dan mendorong pinggulnya perlahan. Lakukan sebagai permainan seru, bukan latihan yang memaksa. Semakin sering di lantai, makin banyak kesempatan latihan. Keamanan nomor 1, jangan tinggalkan bayi sendirian di tempat tinggi. Area terbaik untuk eksplorasi adalah lantai beralas karpet atau matras. Hindari terlalu sering menaruh di baby walker atau bouncer. Biarkan dia bebas bergerak, disitulah keajaiban terjadi. Usia 6 bulan, banyak bayi mulai bisa duduk, awalnya dengan sandaran atau bantal. Posisi tripod, tangan menopang di depan, adalah tahap awal sebelum bisa duduk tegak sendiri. Sekitar 7 bulan, banyak yang sudah bisa duduk tanpa bantuan. Duduk membuka dunia baru, kedua tangan bebas untuk main dan eksplorasi. Ini juga penting untuk persiapan makan MPASI. Jangan buru-buru mendudukan bayi kalau belum siap. Pastikan kontrol kepala dan punggung sudah kuat. Latihan bisa dimulai di pangkuan, lalu di lantai dengan bantal di sekeliling. Taruh mainan menarik di depannya agar termotivasi tetap tegak. Sabar, tiap bayi punya waktu sendiri, 6 atau 8 bulan, semua normal. Pastikan area bermain aman dan empuk. Jatuh itu bagian dari belajar. Setiap jatuh dan bangkit, dia belajar ketangguhan. Usia 8-9 bulan, bayi jadi penjelajah sejati. Mulai merayap, merangkak, bahkan berguling untuk bergerak. Semua gaya normal, yang penting ada keinginan berpindah. Merangkak klasik, tangan dan lutut menopang badan, penting untuk koordinasi otak kanan kiri dan kekuatan otot inti. Merangkak juga melatih navigasi dan pemecahan masalah. Ciptakan lingkungan aman dan luas, singkirkan perabotan tak perlu. Taruh mainan favorit beberapa langkah di depan sebagai motivasi. Ikut turun ke lantai, contohkan gerakan, atau buat terowongan dari kardus. Jadikan aktivitas ini seru dan menyenangkan. Baby proofing wajib, tutup stop kontak, amankan sudut tajam, pasang pagar di tangga. Jangan khawatir jika bayi melewati fase merangkak dengan gaya unik. Setiap anak beda. Yang penting, dia terus bergerak dan bereksplorasi. Usia 10-11 bulan, bayi mulai berdiri dengan berpegangan pada sofa, meja, atau kaki kita. Awalnya sering jatuh, tapi dia terus mencoba sampai bisa berdiri tegak. Setelah berdiri, dia mulai cruising, merambat menyamping sambil berpegangan. Ini latihan keseimbangan dan kekuatan kaki, persiapan untuk berjalan. Kadang dia mulai berani lepas satu tangan, menguji keseimbangan. Sediakan jalur rambatan yang aman, pastikan perabotan kokoh. Hindari baby walker, biarkan dia bertelanjang kaki di rumah untuk melatih otot kaki.
taruh mainan di ujung sofa agar dia termotivasi merambat. Jatuh itu wajar, pastikan area bermain empuk dan aman. Ajari cara turun dari berdiri dengan menekuk lutut, bukan menjatuhkan diri. Reaksi kita memengaruhi keberaniannya. Tenanglah, biar dia makin percaya diri. Momen Grand Final, langkah pertama. Sekitar usia 1 tahun, banyak bayi mulai berjalan tanpa bantuan. Langkahnya masih goyah, tangan terangkat, tapi ini awal petualangan baru. Jangan khawatir jika belum berjalan di usia 12 bulan. Rentang normalnya luas, sampai 18 bulan. Yang penting, ada progres dari duduk, merangkak, berdiri, hingga merambat. Ciptakan lingkungan yang mendorongnya mencoba panggil dari jarak dekat. Beri mainan dorong yang stabil. Biarkan dia bertelanjang kaki untuk melatih sensor di telapak kakinya. Jangan paksa atau pegangi terus, biarkan dia memimpin prosesnya. Beri pujian untuk setiap usaha, sekecil apapun. Langkah pertama ini bukan garis finish, tapi awal babak baru toddler yang siap berlari dan menjelajah. Nikmati setiap detiknya, karena sebentar lagi, dia akan makin cepat. Setelah setahun penuh drama dan tawa, ingat milestone bukan checklist yang harus dicentang sempurna. Setiap anak unik punya jalur perkembangan sendiri, nggak ada piala untuk yang paling cepat. Tugas kita bukan jadi pelatih keras, tapi fasilitator dan supporter nomor 1. Ciptakan lingkungan aman dan penuh cinta, biarkan dia bebas bereksplorasi dan gagal. Kegagalan adalah guru terbaik, jatuh, bangkit, belajar lagi. Jangan terjebak membandingkan dengan anak lain atau checklist buku. Selama anak bahagia, aktif, dan responsif, kemungkinan besar semuanya baik-baik saja. Nikmati setiap momen. Jangan terlalu sibuk khawatir sampai lupa menikmati sekarang. Terus peluk, bacakan cerita dan main bersama, itu yang paling dia butuhkan. Yang terpenting, dia tahu kita selalu ada untuknya, siap menangkap saat jatuh dan bersorak untuk setiap kemenangannya.